Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'da. Ayyatuha talibat, sabahul khair. Ya, udah pada mandi kan? Ya. Oke, kaifa halukunal an ya talibat? Alhamdulillah ya, insyaallah bi khair wa afiyah. Nastamir natabi' darsanal ams. Ya, kita lanjutkan pelajaran kita yang kemarin tentang isim majrur. Ya, isim majrur ada kalanya isim menjadi majrur, ada kalanya dia diawali dengan huruf jar, ya, menjadi majrur. Contohnya yang kemarin, ala himayati, ini dia, ala himayati, barisnya majrur. Bi'idil muallimi, bi'idi, ini juga majrur. Fi taqaddumi, ini juga majrur. Ila misra, ini juga majrur, ya. Kemudian ini limusyahadati, lam, ini harfun jarnya lam, limusyahadati, ya, musyahadah, untuk menyaksikan, untuk melihat. Minal imani, ya, min dan al iman. Anil fahsyai, anil fahsyai, ini dia huruf jarnya ala, ya, di atas bi dengan fi, dalam ila ke lam untuk min dari an dari. Nah, setelah diawali dengan huruf jar ini, ya, setelah diawali dengan huruf jar, maka isimnya menjadi majrur, ya. Dan isimnya menjadi majrur. Dan isim majrur, barisnya majrur, tanda bacanya yang dibahas di sini adalah kasroh, ya, kasroh. Sekarang ayyin fima ya'til al ismal majrur ma'a bayani sabab, tentukan pada yang berikut ini isim majrur dan serta jelaskan sebabnya. Mana isim majrurnya di sini? Nomor 1, alimtu anna raghbata fit taqaddumi tadfa'u ilal ibtikari. Mana isim majrurnya di sini? 1, at-taqaddum, at-taqaddumi, kemudian ibtikari. Mengapa bisa menjadi isim majrur? Karena diawali oleh huruf jar, fi dan ila. Kemudian yang kedua, yarfa'ul mar'u basarahu ilas sama'i fatakhsha'u nafsuhu min rahbatis sukuni. Mana isim majrurnya? As-sama'i. Terus mana lagi? Rahbati. Mengapa bisa menjadi isim majrur? Karena diawali oleh huruf jar. Mana huruf jarnya? Ila. Yang di sini min. Yang ketiga, sa'ala rajulu an jarihi lil itmi'nani an sihhatihi. Mana isim majrurnya? Nih, jari. Kemudian sihhati.
Mengapa bisa menjadi isim majrur? Karena diawali oleh huruf jar. Mana huruf jarnya? An. Di sini juga an. Yang keempat, yasta'inul muslimu bi rabbih. Mana isim majrurnya? Rabbi. Mana huruf jarnya? Bi. Ya, bi rabbih. Selesai tentang isim majrur, ya. Sudah hafal kalian apa aja huruf jar? Nah, coba sekarang bacakan sama-sama. Harfun jar. Apa aja? Coba dihafal. Yang ini pelajaran kelas 8 ya kan? Min, ila, an, ala, fi, ba, kaf, lam. Ya. Min, ila, an, ala, fi ada rubba ya, rubba, kemudian ba atau bi, kaf, ka, lam atau li. Ya, itu dia huruf jar. Sudah selesai tentang huruf jar. Sekarang al ismul majruru bil idhafah. Nah, tadi. Jadi isim itu menjadi majrur ada kalanya bila diawali oleh huruf jar, ada kalanya dia idhofah. Ya, dia idhofah. Apa itu idhofah? Idhofah dua kata, dua isim yang digabung menjadi satu makna. Ya, dua kata yang digabung menjadi satu makna. Kata yang pertama disebut mudhaf, kata yang kedua disebut mudhaf ilaih. Mana yang baris majrurnya? Yang baris majrurnya yang mudhaf ilaih. Ini dia, ya. Kemudian ini dia. Ya'til ismu majruran idza waqa'a mudhafan ilaih. Ya. Isim itu menjadi majrur bila terletak sebagai mudhaf ilaih. Ya, isim itu menjadi majrur bila terletak sebagai mudhaf ilaih. Tadi yang pertama, ya'til ismu majruran idza sabaqahu harfun min hurufil jar. Ya, isim itu menjadi majrur bila diawali oleh huruf jar. Nah, kemudian isim juga bisa menjadi majrur bila terletak sebagai mudhaf ilaih, ya, mudhaf ilaih, ya. Apa itu mudhaf ilaih? Mudhaf ilaih ini yang kata yang keduanya. Kata yang pertama mudhaf, ya, kata yang pertama mudhaf, kata yang kedua mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih ini disebut dengan idhofah. Idhofah itu dua kata yang digabung menjadi satu makna. Kalau artinya secara bahasa bersandar ya, yang disandarkan atau yang ditambahkan. Tapi maknanya secara istilah dua kata yang digabung menjadi satu makna. Kata yang pertama disebut mudhaf, kata yang kedua disebut mudhaf ilaih. Itu makna idhofah secara istilah. Kalau secara bahasa artinya disandarkan atau ditambahkan, idhofah. Sudah? Contohnya ini, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Mana yang susunan idhofahnya? Idhofahnya ini, imaduddin. Imaduddin. Dua kata yang digabung menjadi satu makna. Tiang agama. Maknanya satu ya, tiang agama. Tiang agama berarti dia penegak agama. Salat itu adalah tiang agama. Imaduddin ini disebut idhofah. Ya, dua kata yang digabung menjadi satu makna. Kata yang pertama imadu ini disebut mudhaf, ad-dini disebut dengan mudhaf ilaih. Mana yang majrur? Mudhaf ilaihnya ini. Ini dia, ad-dini. Ini yang isim majrur. Ya. Jadi, isim itu menjadi majrur ada kalanya bila diawali oleh huruf jar. Yang kedua, ada kalanya dia sebagai mudhaf ilaih. Ya, maka dia menjadi majrur. Ya. Apalagi contoh idhofah? Misalkan babul fasli, pintu kelas. Nafizatul baiti, jendela rumah.
Raisul madrasati, kepala sekolah. Nah, yaitu diantara contoh idhofah. Kalau bahasa Indonesia pelajaran tentang kata majemuk, ya, kata majemuk campuran. Sudah? Wali mazidi, di sini al-mudhaf yang sebagai mudhaf ilaihnya adalah ad-dini, al-mudhaf imad, mana mudhafnya imadun, wa yu'rabu khobaron, ya. As-salatu imaduddin, skemanya gimana anak-anak? Pelajaran kelas 8 ya kan? As-salatu sebagai mubtada, imaduddin khobar idhofah, imadunya mudhaf, ad-dininya mudhaf ilaih, ya. Mudhaf ilaih dia majrur, ya. Mudhaf ilaih majrur, barisnya majrur. Nah, majrur di sini tanda bacanya yang di sini dengan kasroh. Oke. Wali mazidi minal idah, ya, untuk tambahan penjelasan ta'ammalil jadwalal ati. Perhatikan, ya, lihat perhatikan jadwal berikut. Nah, al-junudu yasharuna ala himayatil watan. Nah, para tentara bergadang untuk menjaga negara. Nah, mana mudhafnya? Nah, susunan idhofahnya himayatul watan, himayatul watani. Ini susunan idhofahnya. Sekarang mana mudhafnya? Mana mudhafnya? Himayatun. Mana mudhaf ilaihnya? Al-watani, ya. Majrurun bil kasroh. Yang kedua, yahtafilul alamu bi'idil muallimi, ya. Dunia merayakan hari guru. Aidil muallimi. Aidil muallimi ini adalah susunan idhofah. Mana mudhafnya? Aidun. Mana mudhaf ilaihnya? Muallimi. Muallim majrurun bil kasroh. Al muallimi majrurun bil kasroh. Ar-rajulu shalihu yashamu fi taqaddumil biladi. Mana sunan idhofahnya? Taqaddumil biladi, kemajuan negara. Mudhafnya mana? Taqaddum. Mudhaf ilaihnya al-biladi majrurun bil kasroh. Yang keempat, al-ilmu asasut taqaddumi. Ilmu adalah dasar, pondasi untuk kemajuan, ya, pondasi kemajuan. Mana susunan idhofahnya? Asasut taqaddumi, ya. Mudhafnya mana? Asasun. Mudhaf ilaihnya at taqaddumi majrurun bil kasrah. Sudah. Ini ada mulahadzatani, ya. Dua kesimpulannya. Satu, al-mudhafu ilaih, ya, mudhaf ilaih, al-mudhafu ilaihi yakunu daiman majruran. Mudhaf ilaih itu selamanya barisnya majrur. Mudhaf ilaih sampai hari kiamat nanti barisnya tetap majrur. Nah, barisnya majrur, tanda bacanya nanti yang berbeda. Ada tanda bacanya kasroh, ya, ada tanda bacanya fathah, ada tanda bacanya dengan ya sukun, ya. Saat ini yang kita bahas pada kata-kata ini tanda bacanya al kasroh, ya, majrurun bil kasroh. Sudah diingat?
Kalau kemarin maf'ulun bih fa'il, apa barisnya fa'il? Marfu'un, fa'ilun marfu'un. Kemudian maf'ulun bih, apa baris maf'ulun bih? Mansubun, maf'ulun bih mansubun. Nah, kemudian ini mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih barisnya apa? Mudhaf ilaih majrurun. Ya, barisnya majrur. Tanda bacanya untuk saat ini yang kita bahas adalah kasrah. Yang kedua, al-mudhafu, mudhaf. Ini kata-kata yang di awalnya ini, himayatun, aidun, taqaddumun, asasun. Mudhaf yu'rabu hasba mawqi'ihi fil jumlah. Mu'rab itu barisnya sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Ya, mudhaf barisnya sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Ya, kalau dia diawali huruf jar seperti ini, ala himayati, baris mudhafnya menjadi majrur, ya, karena diawali oleh huruf jar mudhafnya. Kalau mudhaf ilaihinya selamanya, mudhaf ilaihi ini selamanya barisnya majrur, ya. Nah, di sini yang beda mudhafnya. Di sini bi'aidil muallimi, mudhafnya barisnya majrur karena diawali oleh huruf jar. Nih fi taqaddumil biladi, mudhafnya taqaddum ini juga majrur karena diawali oleh huruf jar. Sedangkan yang keempat, asasut taqaddumi, ini mudhafnya barisnya marfu'. Ya, mengapa marfu'? Karena letak dia sebagai khobar. Ya, khobar selamanya barisnya marfu'. Jadi khobarun marfu'un, mubtada marfu'un, fa'ilun marfu'un. Kalau maf'ulun bih mansubun. Ya. Nah, jadi kalau mudhaf barisnya itu sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Kalau dia kedudukannya sebagai khobar, maka barisnya dia marfu'. Nah, di sini marfu'nya dengan dhammah. Ya. Bisa diingat. Kalau mudhaf ilaih, baris mudhaf ilaih, kata keduanya ini, ya, kata kedua disebut dengan mudhaf ilaih. Kalau mudhaf ilaih barisnya selamanya majrur. Sedangkan mudhaf, kata yang pertama ini mudhaf, barisnya sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Ya. Nah, di sini contoh i'rabnya, ya. Contoh i'rabnya. Buat skema ya, i'rab. Jadi enggak skema lagi bahasanya. Kalau dulu di kelas 8 buat skemanya gitu ya kan. Sekarang di kelas 9 diubah bahasanya menjadi i'rab. Ya, kita i'rab. I'rab apa i'rab tuh? I'rab menentukan kedudukannya, ya. Al-ilmu asasut taqaddumi. Al-ilmu sebagai apa dia? Mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah. Nah, kalau dulu skemanya singkat-singkat aja ya kan, mubtada. Nah, sekarang di kelas 9 skemanya harus lengkap seperti ini. Ini harus kalian hafalin seperti ini ya. Nah, mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah. Mubtada marfu' dan tanda baca rofa'nya adalah dhammah al-zahirah, dhammah yang nampak. Nampak nih dhammahnya kan? Memang ada dhammah yang tersembunyi Ustazah, ada, nanti kita bahas ya di isim-isim selanjutnya. Ya, ad-dhammah al-zahirah. Kemudian asasu. Nah, asasu di sini letaknya sebagai khobar marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah. Khobar marfu' dan tanda baca rafa'nya dengan dhammah yang nampak. Wa qad waqa'a mudhafan, dan dia juga sebagai mudhaf. Ya, asas sebagai mudhaf. Jadi dia selain khobar dia juga mudhaf. Ya. Kemudian at-taqaddumi sebagai apa kedudukannya?
mudhafun ilaihi majrurun. Ya, mudhaf ilaih majrur. Wa alamatu jarrihil kasratu dhahirah. Dan tanda baca jarnya adalah kasroh yang nampak, at-taqaddumi. Ya. Nah, sampai di sini bisa dimengerti anak-anak? Ya. Isim majrur. Isim majrur ada kalanya bi harfin jar, ada kalanya karena letak dia sebagai mudhaf ilaihi, ya. Mudhaf ilaihi. Mudhaf ilaihi ada di mana itu? Sudah ada di idhofah, ya, idhofah. Dua kata yang digabung menjadi satu makna. Kata yang pertama disebut mudhaf, kata yang kedua disebut mudhaf ilaihi, ya. Mudhaf barisnya hasba mauqi'ihi fil jumlah. Mudhaf barisnya sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. At-taqaddumi ini mudhaf ilaih. Sedangkan mudhaf ilaih barisnya selamanya daiman majruran, ya. Selamanya majrur, ya. Ingat, mudhaf ilaih barisnya selamanya majrur. Ya, majrur yang kita bahas di sini tanda bacanya kasroh. Sudah sampai di sini bisa diingat ya anak-anak ya. Ya, insyaallah. Dicatat ya nak, dicatat. Tapi diringkas catatannya. Gimana? Misalkan kalian buat ininya, judulnya, kemudian ini sedikit penjelasannya, baru kasih satu contohnya. Ya, satu kasih contohnya, kemudian sekaligus i'rabnya. Itu yang dicatat. Ya. Catatan kalian itu menunjukkan kepahaman kalian dalam pelajaran. Dah, nanti udah berapa judul ini kita yang berlalu? Fa'il, maf'ulun bih, isim majrur sama mudhaf ilaih, ya. Nah, itu kalian catat. Catat kemudian pengertiannya sedikit, contohnya satu aja contohnya ya. Contohnya satu, kemudian i'rabkan. Ya, i'rab ini apa? Buat skemanya. Tapi yang lengkap seperti ini skemanya. Ya. Kalau dia mubtada marfu'un, kalau dia fa'ilun marfu'un. Nah, fi'il madhi. Nah. Nanti fotokan ya. Fotokan, kirimkan ke ustazah. Nanti nilai kalian akan diterbitkan di grup insyaallah. Ya. Jadi kalau yang belum ada nilainya berarti dia belum ngumpul catatan. Lanjut. Tadi sudah isim majrur bi harfil jar dan isim majrur bil idhafah. Sekarang judulnya baru lagi. Adawatul istifham. Ya, adawatul istifham. Kata tanya, ya. Kata tanya sudah. Adhunnu annaka azizi asyiqal arabiyyah, ya. Syayyiqun ila ma'rifatil istifham wa adawatihi. Ya. Saya adhunnu annaka, saya mengira bahwa kamu, ya, azizi asyiqal arabiyyah, ya, para pecinta bahasa Arab. Saya ingin mengetahui tentang istifham dan huruf-hurufnya, ya. Wa adawatuhu, dan adawat ini anggota-anggota, alat-alatnya, ya. Al istifhamu naw'ani, ya. Istifham ada dua macam. Istifhamu an mufrad
bertanya tentang seseorang, ya. Atau yang kedua istifham an madmumin jumlatin musbitah au jumlatin manfiyah. Atau bertanya tentang sesuatu yang perlu di jawabannya ya atau tidak, ya. Musbitah yang jawabannya ya, atau jumlah manfiyah atau yang jawabannya tidak, ya. Contohnya apa? Sekarang al istifhamu an mufrad, ya. Kata tanya tentang individu, tentang seseorang. Wa adawatuhu, ya. Anggotanya apa aja? Man, siapa? Man ini digunakan untuk lil aqil, untuk orang yang untuk yang berakal. Contoh, manil ladzi intasara ala salibiyyin fi. Kemudian ma apa? Man tadi siapa? Kalau ma apa? Ma li ghairil aqil, ma digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal, ya. Contohnya, ma ahammul qasasil lati qara'taha, ya. Ma cerita apakah yang paling penting dari cerita yang telah kamu baca? Kemudian aina di mana? Assalamualaikum. Iya Pak. Iya, kenapa di Pak? Pak. Oh. Oh ya ya Pak. Oke, baik, berarti dia dihitung hadir gitu ya Pak? Ya bisa, nggak apa-apa. Iya. Iya Pak. Iya. Iya Pak, sama-sama. Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aina di mana? Lil makani digunakan untuk menanyakan tempat. Aina taqa'u Palestina, di mana letaknya Palestina? Kemudian mata, kapan? Mata lizamani, mata digunakan untuk waktu, menanyakan waktu. Mata taharraratil jazairu, kapan Aljazair itu merdeka? Kapan kemerdekaan Aljazair? Kemudian kam yang istifham untuk mufrad, ada kam, berapa? Digunakan untuk apa dia? Lil adad, untuk menanyakan jumlah, ya. Kam daulatan ishtarakat fi hadzal mu'tamar, ya, berapa negara yang berpartisipasi, yang ikut dalam konferensi ini? Kemudian kaifa, bagaimana? Kaifa digunakan untuk lil hal, untuk menanyakan keadaan sesuatu, keadaan seseorang atau keadaan sesuatu. Mislu, contohnya, kaifa halu akhika,
Bagaimana kabar saudaramu, saudara laki-lakimu? Sedang I, yang kemudian yang terakhir I. Ya. Sudah ya anak-anak? Sudah habis waktunya. Syukran ala husni timamikun iya ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.